Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial. Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang kan tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih-pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Untuk terus menambah dukungan KTP warga, teman Ahok membuka posko di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Sedikitnya 3 posko dibuka untuk memudahkan warga yang ingin memberikan dukungan KTP pada pasangan Ahok Heru yang maju melalui jalur independen. Meski jumlah dukungan KTP telah melebihi persyaratan KPU, namun teman Ahok terus menambah pengumpulan KTP dukungan untuk pasangan Ahok dan Heru. Sedikitnya 3 posko teman Ahok dibuka di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Posko ini dibuka di tengah permukiman warga dengan tujuan untuk mempermudah warga yang ingin memberikan KTP dukungan untuk Ahok. Keberadaan posko ini disambut baik warga dan kerap dijadikan tempat berkumpul bagi warga. Hingga saat ini dari ketiga posko sudah terkumpul 6.000 KTP dukungan untuk Ahok. Total KTP dukungan yang sudah dikumpulkan teman Ahok saat ini mencapai sekitar 771.000 KTP. Ditargetkan KTP dukungan akan mencapai 1 juta hingga bulan Juni mendatang. Untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di tubuh Partai Beringin. Siapapun yang menang, sinyal Golkar bergabung ke pemerintahan Jokowi JK kian menguat. 8 nama calon ketua umum telah mengantongi nomor urut. Nomor inilah yang akan menjadi modal kampanye mereka untuk mendulang suara dari peserta Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali pada 15 Mei mendatang. Banyak kalangan menilai Ade Komarudin dan Setia Novanto memiliki peluang yang sangat kuat jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Selama ini, Ade Komarudin maupun Setia Novanto dikenal sebagai loyalis Abu Rizal Bakri. Baik Ade Komarudin maupun Setia Novanto, jika terpilih sebagai orang nomor 1 Golkar, sudah menunjukkan sinyal kuat untuk merapat ke pemerintahan Jokowi JK. Pertama-tama, kita akan memperkuat jaringan-jaringan yang ada di daerah-daerah. Dan yang kedua, kita akan bekerjasama dengan pemerintah, yaitu Presiden Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan yang ketiga, kita akan melakukan transformasi daripada Partai Golkar yang modern, yang solid, kuat, dan yang mengakar, sehingga untuk kejayaan Partai Golkar ke depan. Ya. Nah, andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal untuk partai dan untuk negara ini. Terutama untuk negara ini adalah sama-sama membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Golkar selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan. Hanya di awal pemerintahan Jokowi JK, Golkar berada di luar. Golkar memilih bergabung dengan koalisi Merah Putih yang digagas Prabowo Subianto. Namun berada di luar pemerintahan malah menjadi duri bagi tubuh Partai Golkar. Hampir 2 tahun terakhir, Golkar dilanda konflik internal. Setelah saling menggugat, kedua kubu, baik Agung Laksono maupun Abu Rizal Bakri, sepakat untuk rekonsiliasi. Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono sama-sama berkomitmen untuk tidak maju sebagai orang nomor 1 di Golkar lagi. Mereka siap lengser dan memberikan kesempatan kepada Golkar muda untuk bertarung di Munaslup.
8 nama calon ketua umum kini mulai menjual gagasan dan harapannya terhadap masa depan Golkar di pemerintahan. Kalau misalnya dia didukung oleh Abu Rizal Bakri, tapi dia tidak didukung oleh pemerintah. Ini saya misalnya pemerintah lebih ke Ade Komarudin, sebenarnya Setia Novanto lebih, itu akan ada pertarungan, akan menentukan. Tapi kalau orang itu akan fokus mendapatkan semuanya, dia akan lebih kuat. Yang paling mungkin kalau tiga, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada calon-calon lain, ya tadi itu Ade Komarudin, Setia Novanto, dan Airlangga Hartarto. Siapapun pemenang Golkar 1, nampaknya akan mengembalikan rel Golkar di jalur kekuasaan di pemerintahan. Tim Liputan, Metro TV. Berita pertama pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan yang hendak pulang usai menghabiskan libur panjang di sejumlah tempat wisata di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam memadati sejumlah jalan protokol serta sejumlah jalan alternatif lainnya. Ribuan kendaraan wisatawan dari luar kota ini memadati Jalan Raya Alun-Alun Lembang, Jalan Raya Subang, dan Jalan Raya Panorama. Bahkan di pertigaan Betrik, arus lalu lintas sempat tersendat. Sementara wisatawan lain mencari sejumlah jalan alternatif seperti Jalan Sesko AU, Punclut, dan Jalan Dago Atas. Para wisatawan ini meninggalkan tempat wisata di kawasan Lembang seperti di Pemandian Air Panas Sariater, Subang, Gunung Tangkuban Perahu, serta beberapa tempat wisata lainnya. Untuk mengurai kemacetan, petugas dari Polres Cimahi menurunkan 2/3 kekuatannya. Diperkirakan arus balik masih akan terjadi hingga hari Minggu ini. Adalah sama-sama membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Golkar selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan. Hanya di awal pemerintahan Jokowi JK, Golkar berada di luar. Golkar memilih bergabung dengan koalisi Merah Putih yang digagas Prabowo Subianto. Namun berada di luar pemerintahan malah menjadi duri bagi tubuh partai Golkar. Hampir 2 tahun terakhir, Golkar dilanda konflik internal. Setelah saling menggugat, kedua kubu, baik Agung Laksono maupun Abu Rizal Bakri, sepakat untuk rekonsiliasi. Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono sama-sama berkomitmen untuk tidak maju sebagai orang nomor 1 di Golkar lagi. Mereka siap lengser dan memberikan kesempatan kepada Golkar muda untuk bertarung di Munaslup. 8 nama calon ketua umum kini mulai menjual gagasan dan harapannya terhadap masa depan Golkar di pemerintahan. Kalau misalnya dia didukung oleh Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial. Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang kan tergantung. Komarudin dan Setia Novanto memiliki peluang yang sangat kuat jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Selama ini, Ade Komarudin maupun Setia Novanto dikenal sebagai loyalis Abu Rizal Bakri. Baik Ade Komarudin maupun Setia Novanto, jika terpilih sebagai orang nomor 1 Golkar, sudah menunjukkan sinyal kuat untuk merapat ke pemerintahan Jokowi JK. Pertama-tama, kita akan memperkuat jaringan-jaringan yang ada di daerah-daerah. Dan yang kedua, kita akan bekerjasama dengan pemerintah, yaitu Presiden Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan yang ketiga, kita akan melakukan transformasi daripada Partai Golkar yang modern, yang solid, kuat, dan yang mengakar, sehingga untuk kejayaan Partai Golkar ke depan. Ya. Nah, andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal untuk partai dan untuk negara ini, terutama untuk negara ini. Keberadaan posko ini disambut baik warga dan kerap dijadikan tempat berkumpul bagi warga. Hingga saat ini dari ketiga posko sudah terkumpul 6.000 KTP dukungan untuk Ahok.
Total KTP dukungan yang sudah dikumpulkan teman Ahok saat ini mencapai sekitar 771.000 KTP. Ditargetkan KTP dukungan akan mencapai 1 juta hingga bulan Juni mendatang. Untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di tubuh Partai Beringin. Siapapun yang menang, sinyal Golkar bergabung ke pemerintahan Jokowi JK kian menguat. 8 nama calon ketua umum telah mengantongi nomor urut. Nomor inilah yang akan menjadi modal kampanye mereka untuk mendulang suara dari peserta Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali pada 15 Mei mendatang. Banyak kalangan menilai ada orang Jakarta, kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih-pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Untuk terus menambah dukungan KTP warga, teman Ahok membuka posko di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Sedikitnya 3 posko dibuka untuk memudahkan warga yang ingin memberikan dukungan KTP pada pasangan Ahok Heru yang maju melalui jalur independen. Meski jumlah dukungan KTP telah melebihi persyaratan KPU, namun teman Ahok terus menambah pengumpulan KTP dukungan untuk pasangan Ahok dan Heru. Sedikitnya 3 posko teman Ahok dibuka di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Posko ini dibuka di tengah permukiman warga dengan tujuan untuk mempermudah warga yang ingin memberikan KTP dukungan untuk Ahok.